Halo teman-teman, balik lagi sama aku Nita Putri Pratama dengan NIM 26050121200001 di mata kuliah praktikum gelombang laut modul 3 ini. Jadi di sini aku mau mereview nih apa aja yang sudah aku pelajari pada praktikum gelombang laut modul 3, yaitu deformasi gelombang. Jadi yang pertama, deformasi gelombang itu apa sih? Deformasi gelombang adalah perubahan sifat gelombang yang meliputi tinggi, periode, arah, panjang, dan sebagainya, yang merupakan pengaruh dari perubahan kedalaman atau kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arahnya datang gelombang. Jenis-jenis deformasi gelombang itu ada 3. Yang pertama refraksi, refleksi, dan difraksi. Refleksi itu apa sih? Jadi refleksi adalah perubahan arah gelombang yang disebabkan oleh perubahan kedalaman yang terjadi karena faktor angin pada daerah laut dangkal, ya, pesisir pantai gitu-gitu, laut dangkal. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang refleksi. Jadi gelombang yang datang mengenai atau membentur suatu penghalang atau rintangan kayak pulau, breakwater, atau sebagainya, yang nantinya itu gelombang ini dipantulkan secara sebagian atau seluruhnya. Yang terakhir itu difraksi. Jadi difraksi itu adalah ketika apabila tinggi gelombang pada suatu titik pada garis puncak lebih besar daripada titik di dekatnya, yang menyebabkan perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Jadi apabila gelombang bertemu dengan penghalang atau rintangan seperti pulau, breakwater, ataupun sebagainya, sebagian energi gelombang yang mengenai penghalang itu akan terdisipasi dan sebagian lainnya itu akan direfleksikan. Gelombang pecah itu adalah bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim. Jadi ketika suatu gelombang itu pecah, energi gelombang itu akan terlepas semuanya. Jadi energi gelombang itu akan membangkitkan arus dan mempengaruhi pergerakan sedimen dan arah tegak lurus garis pantai. Gelombang pecah itu diklasifikasikan lagi atau dibagi menjadi 3, pertama spilling, surging, dan flowing. Aku nggak tahu bahasanya gimana, tapi tulisannya nanti di sini. Spilling itu biasanya terjadi dengan kemiringan kecil. Gelombang pecahan terjadi dengan kemiringan kecil. Terjadinya itu biasanya apabila gelombangnya mulai pecah pada jarak yang cukup jauh dari pantai, dan pecahnya itu terjadi secara berangsur-angsur, jadi bertahap, nggak langsung pecah gitu aja nggak. Terus yang kedua, yang flanking itu terjadi apabila kemiringan dari dasarnya bertambah. Jadi kalau misalkan yang spilling itu nggak terlalu miring, yang flanking itu berarti di atasnya berarti agak miring gitu ya. Terus untuk yang terakhir, yang surging, itu kemiringannya itu sangat besar, terjadi kemiringan sangat besar. Berarti urutannya itu spilling, flanking, terus surging gitu ya teman-teman. Ini biasanya itu sering digunakan atau dimanfaatkan untuk olahraga air seperti surfing. Ada juga yang namanya tipe collapsing. Nah, tipe collapsing ini itu sama-sama mirip dengan tipe surging, tapi dengan kemiringan yang landai. Breakwater itu adalah struktur atau bangunan yang dibangun untuk melindungi pantai dari adanya erosi akibat gelombang yang kuat. Jadi breakwater ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe menyambung dengan pantai dan tipe yang ada di lepas pantai. Jadi kalau yang menyambung dengan pantai itu biasanya ada di daerah-daerah pelabuhan. Breakwater sendiri itu bisa mempengaruhi sedimentasi ya teman-teman. Karena apa? Karena breakwater kan bentuknya seperti ini ya, yang biasanya ada tuh bentuknya seperti ini. Gelombang yang datang ini juga membawa kayak partikel-partikel pasir dan sebagainya. Nah, berarti kalau gelombangnya berhenti di sini, otomatis sedimen ataupun partikel-partikel yang lain tuh pasti turun. Berarti di sini nanti akan terjadi sedimentasi, begitu teman-teman. Untuk kelebihannya itu yang pasti pertama, mengurangi atau mencegah erosi pantai. Bisa breakwater ini menjaga kestabilan garis pantai. Kekurangannya sendiri, yang pertama dana yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah breakwater itu cukup besar. Juga perawatannya memerlukan perawatan yang baik gitu, biar breakwaternya itu nggak cepat rusak. Jadi segitu dulu untuk yang bisa aku sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan dadah, sampai ketemu di modul selanjutnya.